Shalom, berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKKB. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Nah, saudara sekalian, pada konteks ayat yang kita baca hari ini adalah merupakan lanjutan dari bagian dari ketetapan perintah Tuhan untuk mengadakan suatu hari raya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di atas adalah 3 hari raya utama, karena memang dalam keseluruhan pasal ini terdapat 3 hari raya yang harus dirayakan. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Ini terdapat pada Ulangan pasal 16 ayat 1-8. Kemudian yang kita baca saat ini adalah Hari Raya 7 Minggu, atau bisa saya sebut sebagai Pentakosta. Terdapat di Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Kemudian yang selanjutnya adalah Hari Raya Pondok Daun. Terdapat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 15. Nah, bagian yang kita baca ini adalah penjelasan mengenai Hari Raya 7 Minggu, atau saya sebutkan sebagai Pentakosta. Nah, saudara sekalian, ketika mendengar kata Pentakosta, apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran kita? Yang terbesit pasti adalah bagaimana kisah pencurahan Roh Kudus dan murid-murid menjadi berani, dan bahkan Petrus yang berkhotbah dan sebagainya. Namun perlu disadari, arti kata Pentakosta itu sendiri berarti yang ke-50, hari yang ke-50. Dalam 7 minggu itu terdapat 49 hari. Dan hari ke-50 adalah puncak perayaan di mana bangsa Israel ini harus disebutkan harus merayakan hari raya 7 minggu. Makanya judul renungan pada pagi hari ini saya memberi judul Pentakosta, Hari Raya Menuai. Alkitab menjelaskan dengan cukup detail bagaimana perayaan ini harus orang Israel lakukan. Yang pertama, waktu perayaannya adalah setelah 7 minggu dari permulaan panen gandum. Kemudian cara pelaksananya bagaimana? Caranya adalah mereka harus mempersembahkan dengan sukarela sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian suasana hatinya seperti apa? Juga dikatakan di ayat 11, mereka harus bersukacita bersama di hadapan Tuhan tanpa memandang kaum. Di sana dikatakan ada dirinya sendiri, ada anak laki-laki, perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, dan juga orang yatim, orang Lewi, dan juga bahkan janda. Ya. Dan juga tempat perayaan itu adalah tempat yang ditentukan oleh Tuhan menjadikan namanya diam di sana. Nah, hal ini dilakukan untuk mengingat kembali bahwa mereka ini sudah dibebaskan dan bersyukur atas hasil panen dan segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, perintah perayaan 7 minggu ini bukanlah perintah yang pertama kali diucapkan, tapi di sebelumnya sudah diucapkan di dalam Keluaran dan juga di dalam kitab Imamat pasal 23 ya. Untuk di bagian ini, ulangan lebih kepada pengulangan dan penekanan kembali tentang perayaan yang sudah ada. Jadi, Pentakosta, hari yang ke-50 atau Hari Raya 7 Minggu, Perjanjian Lama merayakan sebuah pesta panen, perayaan panen. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Pentakosta kita diingatkan dengan pencurahan Roh Kudus, yang berarti juga panen. Panen dalam bagian ini adalah
panen jiwa-jiwa ya. Jadi ada dua kesamaan Pentakosta, sama-sama merayakan tentang panen. Yang satu adalah panen dari hasil atau berkat Tuhan, yang di kemudian hari Perjanjian Baru adalah panen jiwa-jiwa yang oleh gerakan Roh Kudus. Dan juga mengingat pembebasan ya. Kalau Perjanjian Lama mengingat itu sebagai pembebasan dari Mesir, sedangkan di dalam Perjanjian Baru dan saat ini kita mengingatnya sebagai pembebasan dari kuasa dosa. Nah, meskipun kita tidak merayakan secara blak-blakan acara hari raya panen ini, hari raya menuai, namun setiap minggunya secara tidak sadar kita sudah mengingat hari raya menuai ini. Karena kebangkitan Yesus dan juga turunnya Roh Kudus sama-sama terjadi pada hari pertama atau hari Minggu. Itulah sebabnya mengapa setiap minggu kita beribadah, padahal hari Sabat adalah hari Sabtu. Melalui ibadah yang kita laksanakan, kita mengingat penyertaan Tuhan dan semua rasa syukur kita naikkan juga kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita diingatkan dan diajak untuk terus mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan juga kita memberikan persembahan secara sukarela sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan juga kita diajak untuk bersukacita bersama. Tidak hanya setiap minggunya, tetapi setiap hari kita terus bersukacita bersama siapapun dan kapanpun. Dengan demikian, kita telah merayakan hari raya menuai. Seperti Tuhan sudah perintahkan kepada Israel, marilah kita lakukan dengan terbaik dan semoga hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.